Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik kawan-kawan semua, terima kasih karena kawan-kawan sudah menonton video sampai tahap ini. Nah, di tahap ini saya akan menjelaskan tentang situs yang akan kita gunakan untuk membantu kita mengoptimasi sebuah akun di Instagram. Baik, akun yang kali ini yang akan saya bahas itu tentang instagress.com. Jadi silakan teman-teman kunjungi www.instagress.com. Nah, ini yang saya blog, silakan dikunjungi. Nah, setelah itu kawan-kawan akan diarahkan ke menu utama, layout utama dari Instagress tersebut. Nah, di layout pertama teman-teman diwajibkan terlebih dahulu untuk melakukan sign up. Jadi silakan teman-teman registrasi dan masukkan nama, email dan semua formulir yang disediakan oleh Instagress sehingga teman-teman dan kawan-kawan semua sampai di tahap ini. Nah, di tahap ini kawan-kawan akan mendapatkan layout seperti yang di layar. Jadi teman-teman pastikan dulu bahwa teman-teman sudah melakukan registrasi. Nah, tandanya itu teman-teman akan muncul emailnya di bagian kanan atas ini. Nah, sebelum lebih lanjut saya menjelaskan tentang isi-isi dari Instagress ini, saya terlebih dahulu menjelaskan apa sih sebenarnya Instagress itu. Jadi Instagress itu merupakan sebuah situs yang disediakan untuk kita pelaku Instagram, khususnya yang buat kita yang jualan di Instagram untuk mendapatkan followers tertarget. Nah, dari situlah kawan-kawan kita berangkat untuk membahas tentang Instagress ini. Baik. Nah, jadi di Instagress itu ada 4 hal yang membuat kita bekerja di sana. Yang pertama itu like, kemudian kedua komen, yang ketiga follow dan unfollow. Nah, sebelum lebih lanjut saya lupa. Jadi Instagress ini adalah situs yang berbayar. Nanti saya tunjukkan berapa sih bayarannya dari per bulan, per tahun sampai per tahun ya, seperti itu. Nah, nanti saya tunjukkan. Tapi kali ini saya dari Instagram sendiri saya akan jelaskan bahwa di Instagress itu menyediakan 3 hari untuk gratis. Jadi bisa dicoba selama 3 hari dan teman-teman tidak perlu mengeluarkan duit untuk mendapatkan followers yang tertarget. Meskipun 3 hari, tapi kawan-kawan ketika bisa memaksimalkan itu bisa sangat bermanfaat dan juga berguna. Baik, jadi kembali tadi bahwa di Instagress itu ada 4 hal yang membuat kita bekerja. Yang pertama itu like, kemudian komen, follow dan unfollow. Nah, like di sini bahwa kita akan menemukan followers tertarget itu berdasarkan like. Kemudian yang kedua itu berdasarkan komen, kemudian yang ketiga berdasarkan follow dan yang keempat itu di unfollow. Nah, ketika teman-teman sudah sampai di tahapan ini, mungkin teman-teman bertanya, apa sih yang harus saya lakukan pertama? Baik, teman-teman, yang harus lakukan pertama yaitu silakan lihat yang menu-menu yang di sini ya. Jadi ada main setting, advanced filters, comment, follow, unfollow, tag, location, username, and blacklist and auto stop. Jadi semuanya itu harus kita setting. Nah, pertama kita menuju ke main setting. Jadi silakan klik tanda plus ini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, di sini saya jelaskan satu persatu ya. Jadi slow itu activity speed. Jadi teman-teman silakan pilih ketika misalnya apakah Instagress ini teman-teman perintahkan untuk bekerjanya itu kekuatan bekerjanya itu seperti apa. Jadi pilihannya ada slow, normal, fast. Jadi silakan teman-teman pilih saja. Tapi saya sarankan bahwa ketika teman-teman ingin cari titik aman, silakan pilih slow dan normal. Tidak usah pilih yang fast, karena jangan sampai kita dicurigai oleh Instagram melakukan sesuatu yang berlebihan. Kemudian media search. Nah, media search ini kan saya jelaskan tadi bahwa tujuan kita di Instagram adalah untuk mendapatkan followers. Nah, media search ini kita mau mendapatkan followers itu berdasarkan dari mana? Nah, di sini ada pilihan berdasarkan dari tag, kemudian lokasi, kemudian followers of username, following of username. Jadi nanti di bagian sini berdasarkan tag. Jadi kalau misalnya kita teman-teman berdasarkan tag itu kita setting di sini. Nah, yang di sini. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin berdasarkan lokasi, ya kita follow yang di bagian sini, lokasi. Kemudian kalau berdasarkan followers of username, kan ini username. Jadi
nanti kita settingnya di sini. Nah, baik, jadi teman-teman silakan pilih. Tapi saya biasanya itu banyaknya menggunakan tag karena lebih tertarget. Kan misalnya akun saya ini jual kaos distro, jadi saya menggunakan tag saja seperti jual kaos, kaos murah, kaos keren. Kemudian selanjutnya itu di media age. Jadi teman-teman bisa pilih bahwa apakah yang teman-teman mau follow itu maupun followers kita itu sumbernya dari mana. Kan tadi pertama dari media, selanjutnya postingan, misalnya tag menggunakan, misalnya saya menggunakan tag jual kaos. Nah, jadi di sini diseleksi lagi, jadi apakah semua hashtag yang menggunakan jual kaos itu dipilih lagi berdasarkan waktunya, apakah kita mau yang terbaru ataukah misalnya 1 jam yang lalu, 12 jam yang lalu, 1 hari yang, dan sampai seterusnya. Jadi teman-teman silakan pilih berdasarkan kemauan teman-teman. Nah, selanjutnya media ininya, media type-nya, teman-teman bisa pilihkan. Di Instagram hanya ada 2, yaitu foto dengan video. Jadi teman-teman bisa pilih berdasarkan foto. Jadi semua yang mengupload foto, kemudian berdasarkan menggunakan hashtag, kemudian waktu uploadannya itu waktunya berapa ya, tergantung itu, dan tergantung dari sini. Jadi misalnya foto atau ke video. Jadi kalau teman-teman ingin kedua-duanya, silahkan pilih ini. Kemudian minimal likes filter. Jadi ini yang postingan tadi, yang ketika misalnya kita pilih foto, itu kita seleksi lagi minimal berapa filter, yang minimal berapa like yang kita mau gunakan. Jadi misalnya 0, ya terserah teman-teman. Jadi di sini kita memang betul-betul akan menemukan followers yang tertarget. Ya, jadi minimal likes filter dan maksimal likes filter. Jadi kalau memang teman-teman misalnya masih bingung, jadi silakan klik saja tanda tanya yang bantuan ini. Nah, di sini tuh ada dijelaskan. Jadi kalau misalnya zona normal, fast, itu semua ada penjelasannya di sana. Nah, baik, untuk di main setting saya rasa seperti itu. Kalau nanti ada pertanyaan silahkan ditanyakan langsung ke saya. Nah, selanjutnya advanced filter. Jadi, nah di sini kita akan diberikan bantuan oleh Instagram bahwa kita bisa memfilter akun-akun maupun tag-tag lokasi itu yang sesuai yang kita inginkan. Jadi kita akan memfilter, misalnya minimal komentar filters. Jadi yang ini, jadi kita bisa memfilter. Jadi misalnya saya mau dapat followers yang postingan fotonya itu minimal misalnya 10 komentar. Jadi saya isi di sini 10, minimal 10. Jadi yang kita jangkau nanti itu, target yang kita jangkau itu minimal fotonya memiliki 10 komentar. Begitupun dengan maksimalnya kita tentukan. Kemudian user relation filter. Nah, ini berdasarkan misalnya dari berdasarkan followers kah, following, atau kedua-duanya. Jadi relation filter ini difilter berdasarkan following, yang di sini nanti yang di username itu difilter berdasarkan yang username. Kemudian use profile filter ini low, medium, high. Nah, teman-teman bisa lihat di sini penjelasannya. Jadi semuanya ada penjelasannya. Kemudian minimal followers filter. Jadi saya maunya followers saya misalnya minimal followersnya itu ada 10 orang. Jadi ketika misalnya ada yang yang dituju itu misalnya followersnya hanya 5, jadi dia tidak bakalan jadi followers kita karena itu sudah diseleksi oleh Instagram. Kemudian maksimal followers juga seperti itu. Kemudian tag filter. Jadi kita bisa ketika kita misalnya mau menggunakan filter tag ya, yang di sini ini nanti akan muncul di sini. Jadi nanti ketika misalnya tandai, berarti kita harus isi yang ini. Seperti itu. Jadi artinya sinkronisasi dari atas ke bawah. Begitupun dengan yang lain, location dan username, seperti itu. Saya rasa untuk di advanced filter seperti itu. Selanjutnya kita ke comment. Nah, seperti tadi yang saya jelaskan bahwa ketika kita ingin mendapatkan followers di Instagram itu berdasarkan 4 hal. Yang pertama berdasarkan 3 hal, tapi yaitu komen, kemudian like dan follow.
Yang unfollow ini cuman aplikasi ketika kita mau unfollow, misalnya kita ingin selesai nanti kita tinggal aktifkan yang ini. Nanti saya jelaskan semua caranya. Nah sekarang kita di komen dulu bahwa kita akan menfollow misalnya ketika ada orang yang akun yang menggunakan komentar yang ini, misalnya Pretty Nice, itu akan otomatis di follow oleh akun kita Instagram dan itu bisa membuat mereka follow balik ke akun kita. Jadi seperti itu. Jadi komen itu seperti itu. Jadi ketika ada seseorang yang menggunakan komentar seperti ini, maka akun Instagram kita dengan bantuan Instagram akan menfollow maupun like di akun Instagram yang menggunakan komentar ini. Jadi komentar seperti itu. Selanjutnya di follow. Jadi follow search bisa teman-teman lihat di sini penjelasannya. Jadi apa yang saya jelaskan bisa teman-teman sebenarnya bisa teman-teman sendiri yang lebih pahami ketika teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris dengan baik. Jadi silakan teman-teman pahami lebih lanjut di yang tersedia di sini. Baik di follow itu menggunakan media, misalnya follow of username ataupun following of username. Jadi following berdasarkan yang di sini username. Jadi seperti itu. Kemudian follow cycle-nya misalnya seperti ini. Apakah misalnya satu kali Instagram melakukan pekerjaannya, apakah yang kita jangkau itu seperti ini 1000, tapi maksimal yang disarankan oleh Instagram itu recommended value itu 2500 seperti itu. Jadi silakan isi saja yang sesuai dengan keinginan teman-teman. Selanjutnya kita pilih unfollow. Nah sama dengan follow, jadi berdasarkan ini kalau ini berdasarkan followers berdasarkan media yang tadi, media baik dari itu foto maupun video, atau followers of username, following of username. Nah di unfollow itu hanya dua, itu Instagram atau all. Jadi begini, ketika kita sebelum menggunakan Instagram tentunya kita mempunyai following tersendiri. Anggap misalnya 50. Nah setelah menggunakan Instagram, following kita langsung menjadi 10.000, 10k. Nah yang 50 itu artinya masuk dalam kategori all. Kemudian yang kategori Instagram itu ya artinya yang lebih dari 50. Jadi following yang kita dapat ketika menggunakan Instagram, maka nanti ketika kita akan men-unfollow, jadi semua yang kita dapat dari Instagram itu dia akan di-unfollow. Beda dengan all. Kalau all itu semua following kita baik menggunakan Instagram maupun yang manual kita gunakan itu akan ter-unfollow. Begitupun dengan siklusnya sama dengan follow. Kemudian terakhir adalah tag. Jadi di tag adalah bagaimana kita akan menemukan target market yang sesuai dengan yang kita inginkan itu berdasarkan hashtag. Jadi silakan teman-teman menggunakan hashtag apa saja yang teman-teman inginkan, yang kira-kira itu sesuai dengan target pasar Anda. Misalnya saya ini kan jual kaos distro, jadi hashtag yang cocok untuk saya itu misalnya jual kaos. Jadi akan muncul seperti ini, jadi jual kaos. Nah kemudian silakan search. Nah silakan dipilih seperti ini. Jadi ada 1,6 M yang menggunakan jual kaos ini, berarti jangkauan Instagram untuk Instagram kita itu ada sekitar 1,6 ya, seperti itu. Jadi bisa silakan pilih-pilih saja semua. Nah setelah selesai langsung gunakan add. Nah seperti itu akan muncul seperti ini. Jadi seperti itu untuk di hashtag. Kemudian di lokasi sama dengan yang hashtag ini hanya saja ini berdasarkan lokasi. Misalnya saya maunya itu di Jakarta, akan muncul seperti ini. Kemudian kita search. Nah muncul seperti ini, jadi kita centang lagi. Nah kemudian kita add. Nah ini bisa sampai banyak lokasi, tapi jangan sampai berlebihan. Usahakan minimal 50 lokasi, kemudian hashtagnya usahakan 30. Nah seperti itu untuk di lokasi. Kemudian di username. Jadi username itu silakan pilih, cari di Instagram siapa yang paling banyak
followersnya. Saran saya bisa menggunakan artis, misalnya Syahrini. Search, kemudian ini Princess Syahrini. Habis itu silakan add. Nah, untuk di username itu usahakan tidak lewat dari 10 akun untuk digunakan. Nah, kemudian blacklist. Ya, sesuai tadi yang saya jelaskan bahwa kita bisa menentukan siapa sih yang nggak boleh jadi followers kita. Jadi kita bisa tentukan, misalnya ketika orang-orang yang menggunakan hashtag ini itu nggak boleh kita follow aja. Artinya Instagram, kita memberikan perintah ke Instagram, hey Instagram, ketika ada orang yang menggunakan hashtag ini, itu tolong jangan diberikan informasi tentang akun saya, seperti itu. Begitupun dengan username, misalnya ada username menggunakan kata-kata ini, nah itu Instagram akan kerjakan. Kemudian yang terakhir itu tentang auto stop. Jadi ini bisa kita atur-atur, misalnya like counter. Like counter itu misalnya di titik like berapa, jadi nanti seperti ini. Jadi nanti di sini ada laporan, di sini akan muncul ini kan masih 0 karena kita belum jalankan. Jadi nanti akan muncul laporan bahwa kita Instagram sudah membantu Instagram kita untuk like sekian followers, sekian like, misalnya 25.000 like, akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa berhenti ketika kita apa yang kita tentukan di sini itu sudah tercapai. Anggaplah misalnya kita tentukan bahwa Instagram tolong berhenti ketika like yang sudah dijalankan itu mencapai 50.000 like. Nah, seperti itu. Begitupun dengan komentar. Follow counter ya seperti itu juga, kemudian unfollow counter. Ini bisa kita juga auto stop berdasarkan waktu. Jadi seperti itu, misalnya jam segini, berapa jam, misalnya 24 jam dari sekarang, jadi 24 jam di sini. Nah, ini juga berdasarkan berapa lama, jadi tiga ada 1 jam, 3 jam. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya akhiri, saya akan memperjelas lagi tentang cara kerja dari Instagram ini. Cara kerja dari Instagram ini, jadi di Instagram itu tujuannya adalah untuk membantu kita mendapatkan followers. Nah, untuk mendapatkan followers yang tertarget itu didasarkan pada 3 hal, yaitu like, kemudian komen, dan follow. Jadi bagaimana sih cara kerja Instagram itu berdasarkan like? Jadi seperti ini. Nah, ketika kita menggunakan Instagram khususnya di Indonesia, itu hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu bagaimana orang bisa mengenal tentang keberadaan akun kita, akun Instagram kita. Dalam hal ini yang kita lakukan adalah jualan. Nah, tentu yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memberikan notifikasi di akun tertarget kita, dalam hal ini akun target pasar kita. Nah, untuk mendapatkan notifikasi yaitu kita bisa melakukan misalnya like, komentar, maupun follow. Jadi 3 hal ini yang dilakukan oleh Instagram untuk memberikan notifikasi kepada akun target kita bahwa kita ada di Instagram menjual ini. Nah, seperti itu. Nah, melalui lewat likes, maka Instagram kita akan dikenal, dan Instagram adalah layanan yang membantu hal tersebut. Nah, sehingga ketika ada like, ada postingan-postingan baik berupa foto maupun video, kemudian masuk dalam settingan kita yang kita sudah settingan di sini, apakah berdasarkan hashtag maupun lokasi. Ketika ada masuk dalam kategori tersebut, maka Instagram akan membantu Instagram kita untuk like otomatis postingan tersebut. Nah, ketika sudah di like secara otomatis, maka akan muncul notifikasi di akun yang menjadi target tersebut. Nah, ketika menjadi akun, maka dia akan melihat. Nah, seperti itu. Maka sehingga mereka akan, oh ini cocok untuk saya, sehingga akan mereka follow. Nah, seperti itu sistem kerjanya. Begitupun dengan komentar maupun dengan followers. Nah, untuk selanjutnya kan di sini Instagram free itu hanya sampai 3 hari. Nah, sehingga ketika kita belum mulai, maka kita harus aktifkan semua ini.
Jadi tiga-tiganya kita aktifkan, karena kenapa, kita akan mendapatkan followers itu berdasarkan like, komen, follow, dan sehingga ini akan bekerja. Artinya ketika teman-teman tidak aktifkan, berarti kita tidak akan mendapatkan followers berdasarkan dari kategori ini, berdasarkan dari sumber ini. Nah, sehingga kita harus mengaktifkan sesuai yang kita mau. Misalnya apakah kita mau dari berdasarkan komentar, likes, tapi yang viral itu berdasarkan like dan follow saja, seperti itu. Nah, sehingga selanjutnya yang harus kita lakukan adalah melakukan klik tombol start. Nah, setelah start, selang 2 hari, jadi 2 hari sebelum berakhir, jadi anggaplah misalnya hari ini hari Senin, jadi Senin, Selasa, jadi Selasa, Rabu, jadi Rabu, anggaplah 5 jam sebelum berakhir, kan akan muncul di bagian bawah sini whole time work. Jadi akan muncul tinggal berapa waktu lagi, lama lagi Instagram akan berakhir untuk yang free-nya. Nah, sehingga ketika muncul di sini 5 jam, teman-teman usahakan pause. Yang ketika klik tombol start, silakan teman-teman pause. Dan setelah teman-teman pause, silakan gunakan aktifkan unfollow. Jadi sebelum di start yang pertama, dalam kondisi seperti ini silakan teman-teman start. Nah, kemudian dalam waktu 5 jam sebelum berakhir, silakan di pause, kemudian aktifkan yang unfollow, lalu kemudian start. Nah, fungsinya untuk apa? Unfollow ini fungsinya untuk yang saya jelaskan tadi, yang di sini, bahwa jadi semua yang kita follow dari Instagram itu akan di unfollow. Jadi seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih mesti di unfollow? Nah, pertanyaan saya, sebenarnya tergantung teman-teman sih mau unfollow atau tidak. Tapi kalau misalnya Instagram Anda followingnya mencapai 10 ribu, nah teman-teman yang bakalan repot untuk unfollow. Jadi seperti itu. Kemudian kenapa ketika misalnya banyak yang unfollow yang kita lakukan, itu akan mengurangi nilai trust dari konsumen kita. Nah, untuk di Instagram tutorialnya seperti itu saja. Semoga teman-teman dapat mempraktekannya dengan baik, dan semoga apa yang teman-teman kerjakan itu bisa meningkatkan penjualan yang teman-teman lakukan. Kemudian untuk segala pertanyaan maupun kebingungan dari teman-teman tentang penggunaan Instagram ini, saya tunggu di pertanyaan teman-teman di grup ataupun langsung di akun saya, nah, yang tercantum sebelum Anda melakukan pembelian. Baik, saya rasa untuk di penggunaan Instagram cukup sekian. Salam sukses untuk kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.